sebenarnya yang kendala yang mereka hadapi secara umum dalam konteks public speaking ini tadi apa sih? Apa yang ingin dia pelajari sehingga mereka pengen belajar public speaking itu, masalah apa yang mereka hadapi? Wedi ngomong. Tahu nggak kenapa? Wedi disalahke. Oke. Ini parenting jadinya. Dari kecil itu kan anak-anak dilarang ojo melayu toh, ojo munggah toh, kan gitu ya. Karena dibiasakan jadi ojo, jangan, sehingga kemudian itu nggak pede. Ini parenting loh. Saya mau tanya kepada teman-teman di sini, kalau misalnya butuh curhat, butuh cerita, itu gimana kalian ngomong sama siapa? Ono sing jawab lantang sekali seorang cewek, sama kucing. Karena kalau ngomong sama kucing itu nggak membalas omongan saya. Dia nggak nyala-nyalain saya. Oh, nggak nyala-nyalain saya. Terus saya tanya, berarti kamu suka disalahin dulu? Langsung curhat metu, mbok nih penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Wonder Home Podcast, dan kita pada hari ini kedatangan satu tamu yang sangat istimewa. Saya saja sudah dibuat meredek ini di hadapan beliau ini. Aku kayak Jogja ya. Kedengaran kan suaranya. Jogja ya, istimewa. Ini adalah pakar public speaking, MC, host. Mungkin orang yang pertama kali di dunia meng-MC di hadapan ngarso dalam Yogyakarta dengan bahasa ngoko gitu. Tahun 2000 berapa itu? Ini tiba-tiba kalau langsung ngomong sih, langsung bercerita. Berkarir, gitu. Pernah sebagai bankir, pernah sebagai ya tadi MC, presenter, penyiar radio, macam-macam lah, dengan multi talentanya ini tadi. Multi talenta kali, Mas. Namanya Mas Zen Risna, Mas Zen Ika Zen Risna aja. Biasa nanti dipanggil Mbak Zen Risna. Kalau kepanjangan nanti apa jenenge siapa tak kuwi ngono. Artinya Zen Risna ya Zen Risna aja. Tolong IG saya Zen Risna. ZEN IG, TikTok, Twitter, Facebook semua sama Zen Risna. Jangan lupa follow dan subscribe. Nanti di ujung aja nanti. Organik sih. Saya udah banyak. Sombong. Saya punya prinsip kadang-kadang sombong sebagian dari iman sih. Gitu ya. Gimana kabarnya Mas Zen? Sehat, alhamdulillah Mas Viva. Baik juga ya. Alhamdulillah. Hello everyone, I wish yang nonton ini semuanya juga sehat, berkabar baik, berkabar bahagia. Terus yang pasti harapannya juga berkah melimpah untuk Anda semuanya. Amin. Lo kan harapan baik toh, doa apik toh. Iya. Nona apik gitu nggak nek lagi kutukan. Kutukan ya. Kalau tadi kemarin kita ngobrol sama Mas Budi itu kelayapan sebagian dari iman, ini sombong bagian dari iman. Oh iya, jelas. Jelas, penting itu. Oke, Mas Zen, bisa cerita lah. Apa? Mulai asli dari mana, terus kemudian mulai menggeluti bidang public speaking ini, gimana keterlibatannya awalnya? Asli itu Mas Tebi, saya asli orang Indonesia. Saya Indonesia kelahirannya asli. Jawa Timur. Saya kelahiran Nganjuk, Jawa Timur. Bukan Thailand ya, kayak ada Thailandnya gitu enggak ya? Itu ketela Thailand maksudnya ya. Saya kelahiran Nganjuk, tapi Nganjuk. Yang kemarin kita agak-agak horor itu karena Eli Bilis itu kan dari Nganjuk, ya kan? Wow. Luna Maya juga menyebut Nganjuk waktu itu. Gitu ya? Oh iya, thank you for our guest from Korea, kemudian Jakarta, terus kemudian disebut Nganjuk. Coba aja kalau nggak percaya, di videonya dia say thanks kepada tamu-tamunya ketika dia menikah sama Maxim itu di Bali, dia menyebut Nganjuk loh. Oh, iya. Bahkan apa namanya, gangster dari Meksiko aja ketangkapnya di terminal Nganjuk coba. Oh iya. Beneran. Dan Nganjuk itu sangat hits dengan judul lagu Alun-Alun Nganjuk. Alun-Alun Nganjuk. Iya. Kediri punya DJ Panda tuh. Yang bermasalah waktu itu. Enggak, ya anggap aja itu enggak bermasalah. Dia anggap aja dia khilaf lah. Khilaf ya. Sebagai sesama plat AG gitu kan, kita harus saling membela ya. Gus Ikdam dari Blitar, Zenrisha dari Nganjuk. Plat AG semua tuh. Sehingga pecel Nganjuk ya Allah. Jadi saya itu tahun 9 sekian, karena kalau saya sebut tahunnya gitu kan, jadi kemudian di belakang saya ada muncul dinosaurus tuh kan, tua banget ya gitu kan. Saya kuliah di IKIP, ketahuan kan IKIP, yang kemudian sekarang jadi UNY, Universitas Ngikip Yogyakarta gitu. Terus tahun berapa itu saya
sambil kuliah itu sambil jadi penyiar radio, Mas Syifa. Jadi kalau ditanya mulai kapan Mas Zen menekuni public speaking gitu, secara resmi itu ketika saya siaran di radio swasta di Jogja yang ada di daerah Jombor dulu ya, itu tahun 2002. 2002 jadi penyiar. Tahun 2002 ya. Sampai tahun berapa itu? Tahun 2005 saya masuk bank BUMN 2005. Sampai tahun 2017 saya baru resign dari bank. Jadi 12 tahun bankers, 17 tahun penyiar radio. Lah, itu tadi kuliahnya di jurusan saya kuliahnya banking atau enggak. penyiar radio Saya kuliah juga? dari diploma loh. Diploma 2 itu pariwisata bahasa Jepang. Itu kan salah Pariwisata satu bahasa menjadi Jepang. juara favorit lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional. Benron Taikai no S. Wah. Minasama konnichiwa, watashi wa Serishita to moshimasu. Keigo Daigaku Nihongo Gakuin no Gakusei, Joku Jakarta Keigo Daigaku Nihongo Gakuin no Gakusei. Artinya IKIP Negeri Yogyakarta. Oh, gitu. Keigo Daigaku itu universitas. Universitas. Joku Jakarta karena gini di Jepang itu kan di MMD kalau Indonesia bahasa Inggris ya, kalau kita kan ada namanya SPOK ya, subjek predikat objek keterangan keterangannya. itu kan. Kalau Jepang kan enggak. Jadi misalnya ya, saya makan nasi gitu. Watashi wa gohan o tabemasu. Jadi kembali dulu. Jadi watashi wa saya gohan itu nasi, tabemasu itu makan. Saya nasi makan. Kalau bahasa Jepang gitu. Ininya verbnya ditaruh di ujung gitu. Nah, saya sempat jadi juara favorit lomba bahasa Jepang, terus kemudian pulang kemudian ikut program pertukaran Indonesia ASEAN Jepang, terus muter-muter negara-negara, terus kemudian balik-balik itu saya jadi penyiar radio. Penyiar radio. Padahal saya dulu orangnya nggak berani ngomong. Lah terus mulai lunyu lidahnya untuk ngomong itu gimana itu? Karo ibuku aku kan makan Blue Band gitu gitu. Kan lunyu banget ya Mas. Itu merek lama sekali ya. Orang-orang ngerti nggak ya kalau kita bilang merek apa Blue Band dulu kan orang apa sih gitu kali ya. Itu kelihatan oldies nggak sih? Kelihatan oldies. Enggak sih. Masih ada ya? Masih ada dijual di minimarket gitu. Nah, itu lunyunya kuwi. Terus ada teman saya juga bertanya, Mas Zen kok bisa ngomong enak banget itu dulu gimana ya? Oh, tak jawab ibunya dam kadal. Kan lu nyidam kadal, nyidam belut dong. Belut. Gitu Mas Iwan. Jadi sampai kemudian tahun 2017 saya menjadi duta museum daerah Sema Yogyakarta. Duta museum ya, bukan duta mesum, tolong, bukan duta mesum, tapi duta museum. Duta museum terus masuk IDM, ikatan duta museum daerah Sema Yogyakarta. Terus tahun itu juga saya sertifikasi, saya selalu sertifikasi BNS BRI loh. Jadi BNS Marketing Communication, kemudian Service Excellence, sama asesor. Asesor di bidang Service Excellence. BPA dong, kalau asesornya BPA. Jadi asesornya di 2 itu tadi. So kalau dunia public speaking ya kemudian menjadi harian, menjadi keseharian, menjadi ke setiap saat. Karena kan narasumber juga, ngajar juga. Kebetulan saya kan dosen tamu di beberapa universitas ya ya termasuk guru public speaking di salah satu sekolah yang berbasis agama di Yogyakarta juga. Jadi saya termasuk guru public speaking yang kata beliau-beliau yang di sana itu kelas saya adalah kelas yang ditunggu-tunggu sama siswa. Kalau saya nggak bisa ngajar, nggak mau diganti sama orang lain, nggak boleh, mending libur. Karena kata gurunya beliau, guru-guru di sana tuh beliau bilang kelasnya Mas Zen itu adalah kelas yang ditunggu-tunggu seperti hari raya, katanya gitu. Tapi saya nggak dapat rider apa-apa loh. Ini aja tadi minta Mbak Mel minta air putih dikasih. Rider ya itu ya. Ridernya istilah kalangan band entertainment itu. Iya, karena itu di dunia saya begitu. Kan saya memang MC dan segala macam itu biasanya begitu. Mas Zen selain red card ya dia minta ridernya apa gitu. Saya kalau ngasih red card itu nggak enak sama teman-teman di Jogja karena kan mesti gini, kok larang gitu, mesti gitu pertanyaannya. Makanya kalau misalnya Mas Zen ini terus begitu minta PL gitu, price list gitu. Wes budgetmu biar ngono. Kalau misalnya oke ya enggak, kalau oke ya yuk, kalau enggak ya ngetak nego gitu aja. Ribet amat jadi orang ini. Red card punya mahal. Kalau saya red cardnya nanti Tanah Wiyahya enggak sanggup bayar di sini. Lah terus sebelum ke sana-sana ya tentang ngajar dan segala macamnya. Kan jurusannya ada pariwisata. Di 2 tadi pariwisata bahasa Jepang. Di 3-nya perhotelan. S1-nya ekonomi, konsentrasinya SDM. Magister manajemen saya, MM saya juga SDM. Jadi dari D2, D3, S1, S2.
Berarti yang tadi public speakingnya itu otodidak mayoritas atau dari mana? Ada mentor tersendiri kah atau apa? Saya sempat sekolah public speaking di salah satu lembaga pelatihan waktu itu. Kalau zaman dulu pernah dengar nama John Robert Power? John Robert Power. Di Jogja itu dulu ada John Robert Powernya Jogja, namanya Abiseka. Abiseka. Itu yang membuat saya ketemu dengan selebritinya Jogja waktu itu. Jadi seperti sebut nama ya, almarhumah Mbak Lucy Laksita, terus kemudian Mbak Marta Sasongko, itu salah satu mentor saya. Terus kemudian Mbak Nida Karisa. Tapi yang membuat saya publish itu karena saya memenangkan lomba presenter awardnya RBTV waktu itu, dan waktu itu Mas Setiawan Tidatara lah yang membuat saya kemudian dalam tanda petik menjadi publish. Gitu, Setiawan Tidatara. Makanya saya dengan dia tuh, dengan Mas Setiawan dalam tanda petik itu dekat karena adalah orang yang dalam tanda petik ngunggah ke saya. Karena menang di RBTV itu diajak kemana. Tapi sebelum dari RBTV itu yang kemudian saya tapi udah punya pengalaman jadi penyiar radio kan. Jadi penyiar radio terus itu makanya Setiawan tuh waktu saya ingat banget kalimatnya Mas Setiawan ketika saya menang itu gini, "Caki cahitan loh ya api unik ya." Makanya menang gitu. Maksudnya gitu ya. Tapi kemudian if Mas Siva Perasa kan kemudian di SCTV itu kalau ada tahu Jeremy Tati tahu. Ya. Salam SCTV. TV-nya itu kan 30 detik sendiri ya. Salam. Terus kemudian ada lagi di jadi keunikan dan kekhasan tersendiri di Jogja juga ada. Di Jogja juga ada. Di Adit TV itu dari Adit TV gitu si Nemo temanku juga sesama. Saya sebut nama-namanya, mohon maaf ya. Ada jadi hits di sini. Itu jadi punya kekhasan. Nah itu udah saya mulai duluan. Jadi kalau di RCTI dulu ada Desi Anwar, tahu nggak? Iya, Desi Anwar tahu. Nah itu gaya saya ketika di RB. Saya kalau nginterview orang juga begitu. Saya biasa, selamat siang, apa kabar, berbahagia sekali saya Zen Riznas, yang ini ketua Mas Syifa, yang beliau adalah, kan nggak ada formalnya ya. Sementara kan presenter yang itu kan formal, yang bahasanya tuh terstruktur EYD gitu ya. Kalau saya juga EYD aja yang diacak-acak kalau saya kan. Nah itu terskrip gitu ya. Biasanya ini nggak ada skrip. Cuman kayak ngelawak aja gitu. Ada yang penting pokoknya habis ini begini gitu aja. Dah gitu Mas. Makanya saya kepilih waktu itu. Tapi saya sadar bahwa duit mengatakan segalanya. Saya pindah. Ya. Oh, memang backgroundnya macam-macam, pariwisata, public speaking, ekonomi juga, makanya tadi di penyiar radio gitu. Di bank ya. 12 tahun bankers loh. 12 tahun bankers saya. Gitu. Terus kemudian kenapa yang sekarang kemudian didalami itu adalah dunia yang seperti ini tadi? Saya freelance. Oh, lebih freelance. Freelance itu saya sama teman-teman saya yang lain tuh punya prinsip bahwa freelance make more money. Believe it or not ya kan, kalau freelance itu kan, kalau dulu saya masih kerja di kan budak korporat ya istilahnya, kan budak puyeng gitu ya. Itu ada yang namanya target lah, timeline, pipeline dan segala macam kalau pas kerja. Tapi begitu di freelance ini ketika pertanyaannya besok kosong, tahun ini kosong, berangkat aja, yang penting kan dibayar. Iya kan? Loh, sekarang kalau misalnya orang bilang begini, apa sih kok Risna tuh apa-apa, kan saya biasa dipanggil Risna. Ya Zen ada, Risna ada. Apa-apa kok UUD ya ujungnya duit. Terus, lah kan emang hidup tuh butuh duit kan gitu. Terus kalau bagiku itu duit bukan masalah. Misalnya ada orang seperti itu, tak jawab ya karena di ATM nggak ada uangnya. Gitu kalau di rekeningmu ada duitnya ya kadang-kadang bisa jadi masalah, karena kamu kalau mau umroh misalnya kan ya pakai duit. Lo kata lo mau jalan-jalan ke Raja Ampat nggak pakai duit. Beli beras ya pakai duit. Beli bensin nggak pakai duit, kan? Nah kalau ada orang bilang, oh Risna itu udah ujungnya duit loh. Saya pakai prinsipnya orang Chinese itu, ada 4C apa 5C itu. Yang pertama adalah cincai, ya kan. Kemudian cengli, teman-teman baik itu loh kan. Cincai, cengli, cuan, cia. Cia itu apa itu? Makan. Oh, makan. Cia sek, kan begitu kan. Dulu waktu sama kan ya, cia sek. Jadi kan 4C ya kan. Gitu, tapi kalau sama Mbak Mel dan teman-teman, channel yang terakhir untuk saya khusus sanggemu. Halus sih ngomongnya. Iya, tapi ya mak jelek gitu. Tapi ya. Aku nanti kalau misalnya sama Ridho tolong sanggemu. Oke, kalau gitu, menurut pengamatan Mas Zen, Mas Risna ya tentang dunia digital sekarang. Dunia digital, nah itu. Banyak orang komunikasinya itu kadang kan
bukan hanya cangkemmu harimaumu, tapi juga jarimu harimaumu gitu ya. Saya kira kabeh loh Mas. Gitu Gesturmu ya. juga harimau. Gesturmu harimau juga Ya ya. aku tak nyebut kingko ya. Dia saya sebutnya adalah public figure negara gitu ya. Kan aku kadang-kadang tuh ya piye ya Mas Pak. Jadi karena public speaking itu secara umum menurut saya itu adalah kemampuan komunikasi atau ngomong yang baik kepada siapapun. Kemampuan komunikasi Ngomong yang baik kepada siapapun. Ngomong yang baik loh ya. Jadi misalnya Mas Siva karo bojone karo Mbak Mel misalnya, aku karo Rido misalnya, kemudian Mas Siva karo anake dan semua. Termasuk kita ngomong sama teman loh. Ini kemampuan public speaking karena termasuk mengikut itu merayu, persuasif ya, terus kemudian argumentatif dan segala macam kan debat ya, terus kemudian mengiyakan dan segala macam itu kan kemampuan komunikasi. Ingat, kemampuan komunikasi itu bukan karena kita ngomong yang baik dan benar seperti apa, tapi dari kemampuan mendengarkan sebetulnya. Awalnya Listen dulu, dengerin dulu teman kita ngomongnya seperti apa, langsung nek misalnya gadok yo. Oke, aku setuju denganmu. Atau kalau dengerin kok katanya orang ngono deh. Ya aku piye ngene lho bro, kan gitu kan. Jadi dari mendengarkan dulu baru ngomong, komunikasi gitu. Dan komunikasi efektif kok komunikasinya dua arah. Efektif itu dua arah. Saya ngobrol dengan Mas Siva ada tanya jawab, ngobrol itu baru dua arah efektif. Kalau nggak bisa. Bro, saya sedang di mancing yuk. Nggak dijawab apapun kan nggak efektif. Mancing mania. Ayo gitu ya. Itu kan kicau mania, kicau mania gitu. Mania. Saya baru tahu kicau mania. Ajaib kan, itu dunia digital. Kan kita itu dari digital. Kalau ngomong digital sekarang, public speaking sekarang itu boleh prihatin karena itu kaitan dengan literasi soalnya Mas. Jadi literasi Indonesia itu katanya rendah katanya ya. Rendah nggak sih Mbak Mel? Kayaknya iya ya. Saya ngomong saya sebagai orang GPMB gitu, saya harus ngomong literasi itu dibilang rendah ya, dibilang enggak ya, show karena kebanyakan sekitar kita tuh kan orang tuh masih baca buku tapi baca buku tabungan gitu ya. Jadi agak beda case-nya. Nah, buku tabungan kan ini kan jadi ngomong iki buku tabungan apa jeruk sih kok nipis ngono ya. Nipis. atau buku harian list utang gitu. Jadi kemana-mana ya ngomongnya. Jadi kalau menurut saya Mas Siva di dalam dunia digital saat ini itu adalah Anda menuai apa yang Anda memanen apa yang Anda tabur. Anda akan apa ya? Contoh paling gampang ya. Mohon maaf nih. Sorry, kemarin pada waktu May Day 1 Mei itu kan ada pertanyaan yang luar biasa Pak Presiden ya kan. MBG bermanfaat atau tidak? Gitu jawabannya tidak gitu kan. Ingat gak gestur yang di belakangnya yang waduh, kelihatan nggak? Jadi meme kan Iya. Terus kemudian dia coba mengklarifikasi kan. Nah itu akibat dari apa coba? Akibat dari kelakuannya dia kan. Bener nggak? Public speaking-nya kayak mana gitu. Terus kemudian saya keluar lagi berikutnya Pak Presiden bilang MBG itu ini dan kemudian beliau klarifikasi lah bahwa saya nggak mau menerima laporan palsu dan lalalala. Terus kemudian muncul lagi tuh. Aku tuh nggak tahu ya karena jejak digital itu kan penting diketahui. Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus jejak digital tuh. Meskipun dihapus masih ada jejaknya. Iya kan orang kadang-kadang bisa mendownload ya. Ketika Komdigi men-take down videonya Pak Amin Rais yang ngomong soal seskap kita dan segala macam, orang itu di-take down, tapi orang bisa menayangkan ulang kan udah pada di upload, di download, di-upload ulang. Iya, dapat ulang. Gitu. Ya akhirnya kan menjadi kayak polemik ya kan. Artinya kan jadi hati-hati dengan apa yang disampaikan di ranah digital karena jejaknya nggak bisa dihapus seketika. Di Facebook, teman-teman coba lihat di Facebook. Kadang-kadang di Facebook itu di laman Facebook itu kan muncul 2 tahun yang lalu Anda begini ya kan. Foto 6 tahun yang lalu ada, iya kan. Ini baru di Facebook. Apalagi rakep atlet coba kira-kira di akhirat padang mahsyar nanti ya. Dan ada lahir cungul sampai Anda dikebumikan itu tertulis rapi. Jam sekian sampai sekian Anda money laundering kemana lu? Gak berani sebut. Yes, sebenarnya kan kemampuan untuk komunikasi itu dimiliki oleh semua orang. Even aku ini orangnya introvert loh Mas Zen. Introvert. Ada orang yang bilang begitu, tapi begitu gibah dia jadi public speaker nasional. Nah, mungkin justru itu kenapa keahlian public speaking yang proper yang sebenarnya itu perlu dipelajari gitu Mas Zen. Iya, memang harus dipelajari. Jadi setiap orang itu kan memiliki potensinya masing-masing ya. Jadi ada yang orang potensinya itu dengerin dulu terus kemudian baru ngomong. Ada yang langsung nyablak dulu juga ada gitu. Terus ada lagi yang logika falasi ya. Gini.
dengerin dulu ngomongnya seperti apa, kemudian kalau cocok ya seperti sama samakan tadi itu, nah ayo iya, kalau enggak ya enggak, kan gitu aja kan bisa toh. Artinya kan kemampuan public speaking memang harus dipelajari, Mas, harus dipelajari. Jadi tahu menempatkan jeda, titik, koma, artikulasi, pronunciation juga penting. Ini contoh. Ada 2 kalimat nih. Ini sering saya sampaikan di kelas manapun tentang komunikasi. Ada 2 kalimat yang akan saya sampaikan kepada Mas Siva dan juga pada audiens semuanya dalam bahasa Jawa. Coba ya, kalimat yang pertama, etanku londo lan cino. Etanku londo lan cino. Kalimat yang kedua, etan kulon dalan cino. Beda arti nggak? Etan kulon Dalan cino. Beda arti Beda nggak? sama Padahal sekali. hurufnya sama loh. Huruf O nih bahasa Jawa itu kan hurufnya A. Songo itu kan sanga. Iya toh? Monggo itu kan mangga. Iya toh? Batok itu kan kok batok bukan kan tulisannya tetap batok pakai Batok, TH batok. soalnya. Batok beda. Jadi gini, di huruf Jawa itu kan contoh yang paling gampang sekali kita lihat itu kalau misalnya gini, dudu kelambi anyar dudu, bukan dudu. Contohnya begitu. Wedi bukan wedi gitu ya. Wedi bukan, karena bisa beda arti loh. Iya kan? Duduk Bandung Bondowoso tapi Bandung Bondowoso. Ya, contohnya kayak gitu. Perlunya pronunciation di situ. Iya, betul di situ. Contoh kalimat lagi itu tadi beda arti ya, 2 kalimat yang pertama. Contoh lagi gini, beda arti nggak? Misalnya, jangan malu-malu kucing, atau jangan malu-malu kucing. Beda arti nggak? Beda. Jangan malu-malu kucing, silakan. Loh, kok kucing gitu? Kok saya dianggap kucing? Makanya gitu. Kan ada beda koma. Terus dalam dunia nyanyi pun sama. Coba dengerin. Saya nggak nyebut penyanyinya, tapi ada yang penyanyinya dengan gaya yang seperti ini. Yang satu mencintaimu, kan indah banget ya. Tapi yang kedua mencintaimu, kan jadi kesannya kok mancing ini kan gak enak kan gitu loh. Ini perlunya public speaking. I see. Termasuk menguasai panggung. Penguasaan Itu di panggung. public speaking. Seorang Krisdayanti ketika mau tampil konser belajar public speaking kepada Becky Tumewu. Asli itu saya nggak mengada-ada, bisa dicek di YouTube-nya. Ke Rebecca Tumewu ya. Bu Becky itu kan memang dahsyat ya. Salah satu mentor luar biasa itu Bu Bek, terus kemudian Mas Ferdi Hasan. Ferdi Hasan. Ya, terus kemudian Indi Baren gitu ya. Terus kemudian kalau di dunia host tuh Mbak Nana, Najwa Shihab gitu. Terus seperti yang disebut sama Mas Siva ada siapa? Andi F. Noya gitu. Terus saya suka orang-orang yang sangat dahsyat. Terus Sarah Sechan gitu. Sechan. Kan sempat tersiar kabar bahwa MC termahal Indonesia adalah Tantowi Yahya. Yang kedua Sarah Sechan gitu. Iya, karena saya pernah dulu waktu saya masih kerja di bank, ada event kita minta tolong, yang jadi MC itu adalah seorang Sarah Sechan. Itu rate-nya luar biasa tinggi, gila. Sarah Sechan ya. Iya benar. Tapi emang siapa sih yang nggak tahu Sarah Sechan ketika dia bawain acara kayak mana gitu kan? Dahsyat banget gitu kan? Enak ngalir. Keren loh. Aku Nggak terasa gitu. Aduh, cintaku itu. Itu MC yang keren tuh adalah MC yang dalam tanda petik, mohon maaf, nggak body shaming gitu ya. Terus kemudian ngomongnya tertata gitu loh Mas Syifa. Itu keren banget. Itu orang-orang yang sangat dahsyat. Nggak pernah lah aku ngelihat seorang Sarah Sechan tuh body shaming ke orang, nggak pernah. Bu Bek itu nggak pernah. Mas Ferdi Hasan nggak pernah. Gentle, enak gitu ya. Ngomongnya enak. Dan ya, Ngomongnya enak. kompos gitu. Ngomongnya enak. Aduh, pokoknya keren deh pokoknya kalau udah ngomong seperti itu. Saya jadi so I want to say that I miss Jakarta. Sometimes I need going to Jakarta for enjoy the glamorous of Jakarta. Karena pernah lama di sana. Waktu di Trans Ada TV. perasaan rindu ya. Tapi kalau udah ya enggak usah cerita nanti, jadi itu private, jangan di ranah umum. Ya, beliau pernah mengelola satu program di Trans TV ya. Coba. Bukan mengelola, produserku. Aku salah satu tim aja. Salah satu tim. Salah satu timnya aja. Tapi ngomong-ngomong, kalau itu tadi kan public skill memang untuk profesional MC, presenter dan segala macam itu jelas lah gunanya. Tapi kalau untuk masyarakat secara umum, terutama penting lah, anak-anak Mas. Gen Z, itu Penting. skill
public Gini. speaking apa yang bermanfaat buat Kemampuan mereka argumentatif yang baik berdasar data. Semuanya itu harus based on data. based on data. Based on data. Jangan tiba-tiba ngarang bebas. Nggak boleh. Mengada-ada nggak boleh, harus based on data. Contoh, Gen Z lulus kuliah, mau kerja, interview kerja misalnya. Tiba ditanyain misalnya, Rido, kalau kenapa kami harus menerima kamu sebagai karyawan kami? Jawabannya gimana coba? Kalau Gen Z itu nggak menguasai public speaking yang bagus, langsung kenapa ya harus diterima di sini ya? Apalagi pertanyaan krusial tiba-tiba. Mas Yudo, oke, ini masuk di klasifikasi semuanya keren. Mas Yudo, kira-kira kalau masuk keterima di sini minta gaji berapa? Ini kepala nggak gatel bisa tiba-tiba digaruk loh. Beneran. Otomatis. Iya, jadi makanya harus memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Di kuliah atau di kelas misalnya, harus presentasi, project kerja kelompok misalnya. Kalau nggak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, podo Mas rawani ngomong. Terus gue baik. Apa toh? Mau kapan duit cangkem mau rawani ngomong? Kan bisa gitu kan, bisa aja begitu kan. Iya. Nah, makanya harus dilatih. Cuman gini Mas, public speaking itu sebetulnya kemampuan untuk pede dulu, percaya diri dulu. Percaya diri. Karena gini, tidak ada, kan ada mitos yang bilang begini toh, public speaking itu gawan bayi. Mitosnya kan begitu toh. Yeah, nek randuwe bakat ngomong ra bakal ngomong. Faktanya tidak ada ibu manapun yang melahirkan speaker. Bener nggak? Iya. Iya kan bisa dilatih. Betul, bisa dilatih. Oh tapi demam panggung ya, demam panggung. Kabeh wong ya iso demam panggung biasa aja. Atau kadang orang bilang gini, saya orangnya introvert. Lah Nggak bisa ngomong. Wong kena bar ngomong ngono kok. Gitu Bar ya. ngomong. Iya kan? Kan bar ngomong sorry introvert kan kena jelas bar ngomong. Itu bisa ngomong jelas. Bisa. Jadi nggak usah mengada-ada kalau dengan saya. Jadi kalau misalnya orang bilang aku orangnya introvert, ya ngobrol sama dia 10 menit aja gitu. Kecuali emang dia ditanyain nggak ngomong apa dan segala macam, emang diem aja ya berarti mentalnya. Sisi mentalnya. Ya. Gitu bukan masalahnya, bukan dengan public speaker, bukan dengan konsultan kayak kita, tapi dengan psikolog mungkin. Tahap pertamanya Iya. harus ada yang dibereskan sisi mentalnya dulu, baru kemudian bisa. Gitu Mas, karena kan jangan salah ya, setiap orang itu memiliki luka batin masing-masing. Semua orang di dunia ini semuanya memiliki luka batin masing-masing. Punya cerita tentang luka batinnya masing-masing ya. Dikira Rasulullah nggak memiliki luka batin. Kenapa Hasan Husain kemudian diciumi di leher dan kemudian diciumi juga di bibir? Karena cucunya itu meninggalnya di situ. Hasan Husain itu di Karbala, dan satunya lagi kan ketika diracun sama pembantu, benar nggak? Nah, apakah hidup Rasulullah kemudian ideal? Loh, kisahnya aja kayak seperti itu. Masing-masing punya ujian. Makanya kalau ada orang bilang, aduh uripku abot ya Allah, abot banget ya Allah. Nah ada ketemu saya tak bilang begini, coba dikiloin siapa tahu mahal. Ya. Emas kan kiloan abot, emas mahal toh. Nek masalah urip, ayo pikir di enteng gitu guys. Ini kemudian kembali ke mental lagi kan, model kayak gini. Jadi kalau misalnya Anda tanya public speaking ini perlu dipelajari, perlu banget. Halo ya. Nyatanya ono jurusan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia kan bahasa kita sehari, ngapain dikuliahin gitu. Bener nggak? Malah kadang apa itu namanya, nilainya paling aneh gitu. Ada emang kan nih. Jadi jangan salah-salahan gitu loh. Artinya Anda harus belajar yang luar biasa. Hidup itu harus belajar terus. Tidak ada orang begitu aku wis ngene yo. Ya wis mati yo bae. Lah kan wis ngene selesai sudah kan? udah gak ada debat lagi. Udah gak ada debat lagi, udah kelar gitu. Mau ngapain gitu kan? Nah, kalau interaksi Mas Zen dengan kan banyak apa tadi melatih public speaking di sana sini lah ya, di sekolah, di universitas, di perusahaan gitu barangkali. Sebenarnya yang kendala yang mereka hadapi secara umum dalam konteks public speaking ini tadi apa sih? Apa yang ingin dia pelajari? Sehingga mereka pengen belajar public speaking itu, masalah apa yang mereka hadapi? Wedi ngomong. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Wedi disalahke. Oke. Ini parenting jadinya. Dari kecil itu kan anak-anak dilarang, ojo melayu toh, ojo munggah toh, kan gitu ya. Karena dibiasakan jadi ojo, jangan, sehingga kemudian itu nggak pede. Ini parenting loh. Luas kan bahasannya. Ngomong aku gak cukup saja Mas. Kadang-kadang aku merasa ya Allah, aku kagum aku di wong pinter banget ya aku gitu.
Perlu itu tuh untuk memboosting confidence, Loh, perlu itu. kadang-kadang kita ada orang yang sombong dengan saya seperti ini. Biasa wey. Kadang saya punya prinsip musalah mah. Sombong pada orang sombong itu hukumnya halal. Loh, tenanan apa nih misalnya orang sombong aku, wis tahun di Amerika kok. Wis tahun di Jepang. Wis tahu dolan ning ASEAN dan Jepang wis tahu. Nang ATM ono piro? Oh, ben tahun umroh rak. Kalau misalnya ya padha ora aku berarti gitu kan. Ben tahun umroh ngono kan. Nah, aku muni ngono kan, Dian ben tahun umroh duit oke ancen oke. Ribu. Kan gitu ya. Jadi memang wedi disalahke. Jadi Mas Risna. Jadi kebanyakan begini. Kalau saya bertanya, coba di ruangan ini apakah ada orang yang takut ngomong? Tahu nggak Mas? 92% sampai 90%. Karena peserta aku waktu itu 100 ya. Sing orang langsung ngeruang 8 Mas. Ngene kabeh kok sing 92 Itu mahasiswa guys. Negeri universitasnya Tutup swasta. Tutup sing wingi bukan. Kan kemarin kelas ada salah itu. Ngene kabeh kok Mas. Dari 100. Kenapa gitu? Ya. Loh, yang paling lucu meneh, tak tahu kenapa, dia gak jawab. Terus aku bilang gini, sebentar, saya mau tanya kepada teman-teman di sini, kalau misalnya butuh curhat, butuh cerita, itu gimana kalian ngomong sama siapa? Ono sing jawab lantang sekali seorang cewek, sama kucing. Oh enggak ada. Kenapa kok sama kucing? Karena kalau ngomong sama kucing itu nggak membalas omongan saya, dia nggak nyala-nyalain saya. Oh, nggak nyala-nyalain saya. Terus saya tanya, berarti kamu suka disalahin dulu? Langsung curhat metu, mbok nih penyebabnya. Keterangan Mas. Ya. Circle terdekat itu yang kadang-kadang nggak tahu bahwa omongan itu bisa menyakiti orang lain. Kumpul keluarga besar gitu ya. Kumpul nih, momennya lebaran. Kumpul Pak De, Bude, Om, Tante, tiba-tiba, Rito, kamu tuh udah gede loh. Sampai saat ini kamu kok belum nikah-nikah todo. Ngomongnya enting banget ya. Wina Rito ora mentale kuat ngono. Dia langsung iso nglokro lho, nglentruk ngono. Kaya mawar nguncup kembali ke lho. Nyut ngono. Tapi nek mentale kuat mending ngene iki. Lah emang apa to nak arep nikah Bude arep nyumbang gedunge, Bu. Oke, kan tadi kebanyakan takut ngomong gitu ya. Takut ngomong karena biasa disalah-salahin. Nah, itu enggak boleh, Mas. Sehingga kita harus encouraging dulu. Bahasanya encouraging dulu. Kita harus membuat orang itu nyaman dulu. Nyaman dulu. Itu ya cara membongkarnya agar ketakutan tadi itu bisa lumer gitu. Karena kadang-kadang kan terjadi mental block, tahu kan istilah mental block. Nah, ini yang harus Mas Siva, menurut saya harus diuraikan dulu. Ngono guys, ki klotak-klotak iki ngapa iki? Gitu tak silik genjaluk itu sesuai. Tenan. Jadi gitu Mas Siva, memang perlu pembelajaran enggak gampang sama sekali. Gak gampang sama sekali. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa semua orang itu memiliki luka batin tadi itu. Makanya ketika ada kegiatan yang sangat menyenangkan namanya GPMB, Gerakan Pemuda Minat Baca, aku langsung joining jadi pengurus. Oh gitu ya. Sekarang aku pengurus GPMB. Kenapa? Kok tertarik? Ini kan kalau tadi itu GPMB ini kan secara price list kayaknya enggak artinya nggak mendatangkan UUD ya. Kalau UUD itu ini ya masa orang itu kan duit tak ada sih. Iya betul, tapi kan dari GPMB bisa link kemana-mana. Kan gitu. Networknya. Iya, artinya selain yang UUD tadi itu ada sisi-sisi filantropi, ada CSR. Rasa sedekah duit, rasa sedekah senyum ya minimal sedekah kegiatan lah. Mas Bro. Gitu. Jadi di GPMB ini kegiatannya kan lebih kepada minat baca ya, pembudayaan minat baca sehingga bocah cilik iki seneng maca. Dari sejak dini tuh dibiasakan suka membaca. Ya. Karena kalau membaca itu kan jendela dunia ya. Jadi bocah iso pinter itu karena suka baca. Trust me, it work. Iklan banget ya, trust me, it work. Nah, itu kalau memang rajin maca atau Mas Siva, jadi pintar tenan itu beneran. Beneran. Kalau baca buku, karena buku jendela dunia gitu, ya kalau suka baca akan jadi pinter. Itu kenapa aku joining dengan GPMB, karena aku pengen semua orang yang dekat itu harus jadi orang yang pinter. Aku nggak mau orang di sekitarku tuh dalam tanda petik, ini aku mau. Kudu pinter dan cedak karo aku ki.
Wajib main, kudu pinter. Wajib main, kudu pinter. Ya karena partner ngomongnya juga pinter, harusnya juga ke bawah pinternya meskipun mungkin dari background yang tidak tapi begitu pinter. kadang-kadang menjadi kesalahan fatal ketika partnerku, aku ora ngomong soalnya nama serius. Nah, ngono kuwi tak jajal. Aduh, salah iki, guys. Aku ngono. Jadi ya biasa aja gitu ya. Iya. Tapi kalau melihat kalau hasil risetnya aku nggak tahu, belum ada riset yang menyatakan bahwa dengan adanya GPMB kemudian anak-anak udah mulai belajar membaca dan banyak membaca itu aku belum melihat. Tapi yang aku tahu di tiap kelurahan itu sekarang ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Nggak semuanya sih, tapi udah mulai banyak kayaknya. Itu ada perpustakaan di tiap kelurahan yang setidaknya membuat warga kelurahan itu datang ke perpus untuk membaca. Pertanyaannya, rame rak sing moro nang perpustakaan nang kelurahan. Terus nek wis berapa kira-kira yang datang ke perpustakaan itu tiap harinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Terus kemudian ini yang kemudian sangat relevansi di Dinas Perpustakaan sendiri, kita bikin namanya Serawung Literasi. Serawung Literasi. Kayak kafe gitu. Tapi itu sebetulnya Serawung Literasi adalah sebuah cara aja untuk mengumpulkan para pemuda-pemuda pelajar itu datang ke kami nongkrong dengan ngopi, tapi ada buku dan akhirnya sekarang menjadi co-working karena co-working space. Iya, karena begitu kumpul itu ada yang buka laptop, ada yang ngobrol sama temennya, diskusi segala macam gitu ya. Terus kayak semacam forum grup discussion itu juga ada gitu. Tempatnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman, Mas Siva. Serawung Literasi. Literasi namanya Serawung Literasi. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya menjadi momentum yang baik karena di Sleman, Ibu Bupati itu adalah Bunda Literasi. Ya, Bunda Literasi. Bunda Literasi adalah Ibu Bupati Sleman itu. Bu Mila itu adalah Bunda Literasi gitu kan. Beliau ketua TPPKK Kabupaten Sleman, tapi beliau juga Bunda Literasi. Nah, kita Serawung Literasi itu jelas kolaborasi dengan banyak orang, termasuk GPMB, Pokja 2 di BKK dan segala macam gitu, Mas. Jadi ini bukan kerja sendiri, tapi kerja multilateral, multi pihak. Gitu. Melibatkan banyak pihak ya dalam konteks peningkatan literasi. Makanya nanti kita bakal punya program misalnya apa namanya Sleman Membaca gitu. Terus kemudian kita kolaborasikan, mungkin kita ada festival membaca kopi misal seperti itu. Jadi kopi tapi di sela-selanya baca buku dan segala macam, termasuk alhamdulillah saya baru kemarin pas setelah hari Kartini tanggal 23 Mei itu saya jadi juri lomba bertutur atau storytelling tingkat SMP, tingkat kabupaten. Yang menang itu juara satunya dari SMP 4 Pakem, juara 2-nya lupa dari Kalasan, juara 3-nya lupa dari Seyegan. SMP-nya saya lupa, tapi saya ingat Pakem, Kalasan, Seyegan. Tahunya Ridho Kalasan. Ada nggak hubungan antara tadi kemampuan minat baca dengan juga kemampuan untuk berkomunikasi yang baik? Sangat gitu? banyak, sangat bagus. Jadi orang kalau udah baca itu minimal ada kemampuan untuk menyampaikan ulang apa yang dibacanya. Ya minimal dia paham ilmunya kayak mana gitu. Tapi tergantung juga kemampuan personalnya untuk menyampaikan apa yang dia baca. Kan punya kekuatan mental sendiri loh tiap personal itu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau tidak ingin ngomong, dipaksa ngomong nggak bisa, Mas. Iya nggak? Coba kita logika. Kalau nggak pingin ngomong, dipaksa ngomong kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Ayo kamu semangat dan segala macam ini gitu. Enggak, aku lagi pengen mager. Ngapain sih? Iya kan? Kan Gen Z itu adalah gen yang nggak bisa dipaksa. Kan nggak bisa dipaksa. Kalau kalau saya sebut, mohon maaf ya, mungkert ya. Audiens, kalau saya sebut Ridho adalah tim kita di tim operator itu kan dia Gen Z. Dok, tanya nih, kamu termasuk orang yang suka mager nggak? Iya kan? Terus kamu suka scroll TikTok atau baca buku? Ini anak Gen Z tim kita aja kayak gitu. Gen Z banget iya, ya. Gen Z banget. Gen Z scroll TikTok dia daripada baca buku. Ini tim kita loh. Jelas-jelas kita tuh Wonderhome itu kerjaannya dengan buku loh, literasi loh. Tim kita aja scrollnya TikTok bukan baca buku kan. Zamannya mereka. Nah makanya sehingga kita gunakan itu untuk orang itu lihat reel kan. Itu kan reel ya di video pendek. Itu kan dengan literasi bos. Mas. Jadi rada emes ya kan. Iya. Gue mentang ngomong aku ternyata aku salah. Ya artinya orang sudah baca bagus. Iya. Pondasinya di situ. Pondasinya itu. Tapi kemudian menyampaikannya. Nah, menyampaikannya mood
Gen Z ini mesti moodinya itu swing moodnya kayak mana gitu. Gimana? Harus dibongkar dulu. Harus dibongkar ini. ya. Ini mental blocknya harus dibongkar dulu. Siapa tahu memang orang-orang yang nggak ngomong tuh karena punya mental sih, jiwa luka batinnya terlalu dalam misalnya gitu. Aku nyonya kan gitu ya, kan kita nggak pernah tahu setiap orang tuh punya kisah kelamnya apa, dark side of life-nya mereka seperti apa, dark side of life mereka tuh kayak mana, kan nggak ngerti. Nggak usah punya dark side, nggak usah punya dark side aja lah. Begitu umur 21 menuju 25 sampai 30 itu kan sudah juga masuk fase ini apa namanya, quarter life crisis. Oh, quarter life crisis. Iya kan? Oke. Kayak temanku udah menikah. Temanku keterima kerja ning kono. Ya ampun, kayak kancaku wis di mobil. Wah, wis bangun omah. Bisa loh. Overthinking macam-macam gitu ya. Aduh, malah dia ngomong, "Bumi telan aku." gitu kayak kan kesannya kan. Aduh, kanca-kancaku wis kayak ngono. Dok, kamu mengalami itu enggak sih, Dok? Temanmu udah yang dasar kamu merasa enggak gitu? Biasa aja. Kamu udah biasa aja. Oh, kadang enggak gini sih begitu. Coba yang lainnya. Tapi kamu pernah mengalami insecure enggak, Dok? Pernah. Pas kondisinya apa? Prestasi ya. Oh, dia prestasinya. Padahal lebih ke prestasi Ini orangnya insecure-nya. rada ambis memang. Ambisius ya. Tapi enggak, orang ambis itu apa loh, Dong? Beneran, orang ambis itu apa? Bapak Ibu, audiensku kalau mencari mantu ini tapi ya dia suka scroll TikTok. Nah, kalau tahapan-tahapan tadi yang dibilang untuk membongkar mental block agar kemampuan komunikasinya itu keluar, apa ini yang biasa diterapkan oleh Mas? Ya bisa dipaksa Mas Siva. Jadi Ya, bisa ya. Jadi kita bikin kelas dulu misalnya gini, kelas berbincang. Kelas berbincang. Heeh. Bentar lagi aku punya di GPMB, kami GPMB Sleman itu kita akan punya program kelas public speaking memang ya. Kita akan bikin kelas public speaking bentar lagi untuk umum. Umum kan? Enggak untuk remaja enggak kan, untuk umum kan? Untuk umum. Jadi di kelasku di sekolahku aku ngisi kelas itu, kelas ekstra public speaking itu anak-anak SMP. Itu tuh kebanyakan memang dia alasannya awal pertama kali saya tanya kenapa pingin ikut public speaking? Karena biar berani ngomong, Kak. Kebanyakan begitu karena pengen berani ngomong, Kak. Tapi sekarang nih saya nggak bohong, dicek di handphoneku sesuatu itu tak sampaikan kepada seluruh khalayak. Ngomongnya apa coba? Boleh dibaca, ini kan tiap Kamis kelasnya, dibaca aja Mas. Ini dari siswa public speakingku itu kemarin dikirim. Coba ngomongnya gimana coba? Terharu. Enggak, Kak, yang atas yang banyak itu loh. Coba yang paling banyak itu. Oke. Besok Kamis ekstra kan, Kak? Ngapain, Kak, besok Kamis? Sama Kak Zen tuh asyik terus. Kita nggak bosen. Kak Zen ngajarnya khusus angkatan kita, Kak. Pokoknya kita khususon. Yes, khusus kita aja. Ujuk-ujuk di WA sama siswa PS. Saya lapor kepada kalau ya itu saya lapor kepada yang ini timnya gitu, terus kok bisa ya, terus sampai Mas Zen itu memang katanya idolanya anak-anak katanya gitu. Nah ini berarti kalau gitu saya udah berhasil memasukkan virus membaca, virus ngomong, dan kemudian virus menyampaikan pendapat dengan baik. Saya udah berhasil itu, tapi nggak lama, itu nggak sebentar Mas Yiva. Ini udah hampir setahun. Kan ntar lagi Juni kan. Mulainya kemarin bulan Juli sorry. Udah hampir setahun loh. Kan nggak mudah kan. Iya. Tapi jumlahnya nggak sedikit loh. Jumlahnya 32 anak. 33 sorry, keluar 2 karena pindah sekolah. Gitu ya. Jadi nggak gampang. Jadi tadi ngelatih bincang terlebih dahulu. Pertama gitu. ngelatih membaca dulu. Membaca dulu ya. Pondasinya membaca dulu. Baca terus kemudian ngomong. Karena ngomong itu ada ilmunya kan. Ngomongnya ada yang tadi saya sampaikan, ada artikulasi, termasuk diksi, pilihan bahasa, pronunciation-nya dan segala macam. Iya, bahkan di apa itu namanya baca nyaring, read aloud, storytelling itu kan bagian dari public speaking juga, dari basisnya membaca. Dan di dunia public speaking, di dunia literasi, bertutur storytelling itu berbeda dengan teater. Beda dengan teater. Teater beda dong. Kalau misalnya lombanya storytelling gitu, bertutur gitu, maka tidak perlu menggunakan adegan-adegan yang luar biasa ketika lalu itu nggak usah, tapi cukup pada suatu sore yang sangat syahdu di teras di sebuah desa kecil di Seyegan. Waktu itu aku ingat banget itu gini, dari sebuah teras rumah di Seyegan
Ibu Ani ngomong sama putrinya, itu baru bertutur storytelling. Kan dia bercerita. Sama dulu waktu kita kecil, mama kita, ibu kita itu kan ngomong, salah sawi jening dino, kan gitu kan? Salah sawi ono kancil nyolong timune Pak Tani. Ananging kan gitu kan, ngomongnya kan begitu kan. Itu indah kan didengarkan, enak didengar. Nah, dan imajinasi yang didengar itu bisa kemana-mana. Itu theater of mind. Jadi nggak usah theater of mind gitu. Penyiar radio kan theater of mind, ngomong sama mic gitu kan. Tapi kan kalau sekarang beda, karena live-nya bisa dilihat di media sosial yang lain kan. Kalau sekarang beda. Dulu kan penyiar radio itu theater of mind. Murni mengandalkan suara, audiens, betul. membayangkan audiens yang nggak kelihatan di sana, betul, gitu ya. Betul. Loh, jangan salah. Waktu jadi penyiar radio itu ada audiens yang kecewa dengan saya kayaknya. Jadi tiba-tiba dia datang ke kantor radio saya membawa segala macam banyak kue yang perut tengah itu dengan merek terkenal waktu itu tuh. Tiba-tiba dengan indahnya, begitu saya keluar, walah ini toh yang namanya Zenrisna itu kecil cungkring, kan dulu saya belum segede ini ya, saya gitu loh, kecil cungkring ireng nih ngono, dia kecewa loh. Ibu terkesima dengan suara saya yang mulai ngepas ini gitu ya. Ibu beneran dia tuh ngefans banget, dikira aku tuh udah tua yang berkumis gendut gitu mungkin ya. salah sasar. Tapi yo untungnya walaupun mungkin dia kecewa, tapi ibu itu naruh kue itu di meja dan dimakan sama anak-anak. Aku mencicipi satu aja sih, padahal beliau bawa selusin. Gitu kan theater of mind, Mas Ivan. Jadi berbincang, ngobrol itu perlu ilmu. Cuman kadang-kadang kalau kita udah begitu, sorry itu seni, mohon maaf, neng rondo, neng kampung itu nek bapak-bapak sepak orang-orang harus pokoknya, kadang-kadang begitu kan. Terus yang ilmu pokoknya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan public speaking, nggih ampun ngoten to Mbah. Kan harus kudu. Nggih ampun nek jenengan mawon kan gitu. Nek zaman dulu ya. Wilodor Masmu si Rizal kayak iso kok mosok kowe ora iso. Nek anak dulu kan oh iya Masku iso aku tuh. Nek zaman sekarang kalau do Masmu Mas Rizal iso kok. Dari zaman ini ya Mas Rizal itu Mas aku ora usah. Kan gitu kan sekarang begitu kan. Kalau orang lain bisa yaudah dia aja, ngapain gue gitu kan. Dulu termotivasi ya, sekarang malah demotivasi. Iya beda gitu loh. Yang dihadapi kan gak gampang ada Genesis gitu bro. Gitu ya. Oke deh. Makasih banyak. Ya, banget lagi. Aku kan kasihan nggak kayak red card lah. Oke, mungkin terakhir, let's say ini kalau audiens kita banyak di sana itu punya tadi itu masalah-masalah yang berkenaan dengan let's say kalau public speaking itu ya tadi MC, pidato dan segala macam. Salah satu enggak cuma itu dong. Ya, ngomong sama istri, ngomong sama anak, ngomong sama suami, ngomong pasangan kehidupan itu ya. Ngomong sama orang tua itu juga public speaking loh. Intinya yang offline gitu. Nah, sekarang juga ada tantangan public speaking itu juga bertatapannya dengan kamera gitu ya. Itu beda nggak? Beda sama. Kalau di kelas sekarang kan ada hybrid ya. Kita ngomong depan kamera tapi juga ngomong langsung dengan banyak orang, namanya hybrid. Saya pernah mengalami itu dan alhamdulillah baik-baik saja tuh. Tantangannya itu tergantung jam terbang sebetulnya. Cuman yang paling penting adalah satu hal, jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut gagal. Nek salah njaluk ngapura, nek gagal diulang lagi. Dicoba lagi. Jangan pernah menyerah. Gagal bangkit gitu terus sampai kemudian nanti kegagalan itu malas menghadapimu karena bangkit terus. Udah bosan. Kegagalan bosan sama kita gitu ya. Salah sing penting njaluk ngapura itu salah dalam tanda petik, salah yang benar, salah yang bisa dimaafkan loh ya. Sing penting kan uripe wong Jawa iki sing penting kan telu o to. Urip ki aja tumindak ngiwa, kemudian ora tumindak ngiwa, kemudian ora tumindak culika, ora gawe perkara. Culika enggak gawe perkara. Kan tiga toh. Ora tumindak culika, ora tumindak ngiwa, ora gawe perkara. Aman aja. Nek salah njaluk ngapura. Kan gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya saya tadi itu takut ngomong di depan publik, takut ngomong di depan kamera, udah coba aja gitu ya. Coba aja. Kalau nggak pernah nyoba, gimana tahu Anda potensinya di mana gitu kan. Emang numpak sepeda saka bayi tiba-tiba langsung cangkleng iso. Ya aku tiba-tiba barang bundas dengkule kan. Bener nggak? Kan ada steppingnya gitu loh Mas. Ada tahapan-tahapannya sih menurut saya gitu. Oke deh. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ada benarnya, silakan diambil. Kalau salah itu urusan Anda. Jahat banget ya. Kalau Mbak Mel teman-teman GPIB sekarang udah hafal dengan saya.
Yang penting baiknya untuk semuanya. Siap. Kalau ada yang baik silakan diambil, kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Kadang-kadang mulut saya pedes dan suka mencaci maki. Maaf ya Dok, kamu maafkan aku tak Dok? Oke, kamu kalau nggak ikhlas tak selentik ginjalmu. Jeru. Lanjutnya kok ginjalnya kayak kebiasaan gitu ya. Thank you, Terima kasih banyak. Terima kasih Thank you Wonder for Home. coming. Jangan lupa yang nonton subscribe, kemudian komen dan edarkan ke khalayak yang lainnya. Kalau besok lagi ada saya yang datang ke sini jadi hostnya, nitip produk bayar, nggak gratis. Betul. Thank you Wonder Home ya. Thank you, Makasih Mas Iva. banyak Mas Zen. Sukses selalu. Amin, Berkah amin. selalu Mas Iva dengan juga. aktivitas di KPMB-nya. Amin. bisnisnya. Amin. Dia terbaik untuk kita semuanya. Matur nuwun. Gitu. Makasih sekali lagi untuk Mas Zen, dan semoga bermanfaat obrolan ini buat Amin. kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.